di tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Identitas industri. Industri adalah kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Hasil industri tidak dapat berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Pabrik pengolahan kayu yang didirikan oleh Bapak Badru Haji Tamam ini didirikan pada tahun 1998. Memiliki nama CPNR Plus, di mana NR ini singkatan dari Nareka. Alasan beliau memilih usaha kayu ini karena beliau melihat bahan baku yang banyak tersedia di masyarakat dan juga melihat banyaknya tenaga kerja yang menganggur. Beliau harap dengan memulai usaha ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan pengangkatan perekonomian di lingkungan. Aspek-aspek bisnis. Aspek-aspek bisnis mencakup 4 aspek. Yang pertama, aspek produksi. Aspek produksi adalah aspek yang berkaitan dengan proses produksi, yang dimana sebelum pebisnis memulai usahanya, ada baiknya pebisnis tersebut melakukan studi kelayakan bisnisnya terlebih dahulu, yaitu tentang analisis dari aspek produksi tersebut. Yang mencakup aspek produksi adalah 1. Kayu. Kayu yang diolah asalnya bermacam-macam. Ada yang dari pohon milik sendiri, ada juga yang membeli dari bandar, dan kebanyakan membeli dari petani-petani. Untuk jenis kayu yang digunakan untuk produksi tergantung pada permintaan dari pabrik-pabrik. Contohnya haspel, triplek, dan kusik. Yang kedua, alat yang digunakan untuk mengelola kayu. Yang ketiga, produk yang dihasilkan. Keempat, kapasitas produksi. Yang kedua, aspek pemasaran. Produk yang dihasilkan berupa bahan mentah dan bahan jadi ini dipasarkan ke pabrik-pabrik di berbagai wilayah seperti Tangerang, Bekasi, Tasikmalaya, Bandung, dan lain-lain, yang nantinya akan digunakan untuk digunakan bahan bangunan atau untuk diekspor melalui pabrik. Yang ketiga adalah aspek sumber daya manusia. Untuk karyawan atau pekerja, kebanyakan berasal dari masyarakat di lingkungan sekitar. Jumlah pekerja yang memiliki CPNR Plus saat ini sebanyak 40 orang yang memiliki tugas yang bermacam-macam, mulai dari mengangkut kayu, menggergaji, membuat bahan jadi, mengirimkan ke pabrik-pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, aspek keuangan. Awal memulai mendirikan usaha kayu ini membutuhkan modal yang sangat besar. Modal awal yang diperlukan diperkirakan sebanyak ratusan juta. Untuk omset atau keuntungan yang dihasilkan dalam pabrik kayu ini tidak menentu, tergantung pada bagaimananya. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi sebuah pabrik kayu yaitu yang pertama, cuaca. Jika musim hujan, proses produksi akan lambat karena proses pengangkutan kayu dan kerja yang sulit. Yang kedua, pesaing di lapangan dalam membeli kayu dengan pabrik kayu yang lain. Yang ketiga, tahun baru, karena produk kayu tersebut dikirim ke pabrik-pabrik, sedangkan tiap tahun baru pabrik-pabrik akan tutup. Yang keempat, ketika pemilu seperti sekarang, pabrik-pabrik tutup sehingga produk yang biasanya diekspor melalui pabrik menjadi tidak bisa. Dalam hasil wawancara kami terhadap pemilik pabrik kayu CPNR Plus, terdapat beberapa analisis yang dapat kami simpulkan, yaitu
kuat dengan jaringan distribusi yang luas. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis kelemahan atau weakness. Yang pertama, ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, resiko terjadinya fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, kelemahan dalam manajemen rantai pasok. Yang keempat, ketergantungan pada tenaga kerja yang terampil. Yang kelima, rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam yang dapat mengganggu produksi. Analisis yang ketiga yaitu analisis peluang atau opportunities. Dalam analisis peluang ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, permintaan pasar yang meningkat untuk produk kayu berkualitas tinggi. Yang kedua, adanya kebutuhan yang lebih besar untuk bahan baku daur ulang. Yang ketiga, penetrasi pasar internasional yang lebih baik. Yang keempat, dukungan pemerintah yang lebih besar untuk industri kayu. Dan yang kelima, potensi pengembangan produk non kayu dari sumber daya alam. Dan untuk yang terakhir adalah analisis ancaman atau risk dari perusahaan kayu United States. Yang pertama, persaingan yang ketat dengan perusahaan kayu lainnya. Yang kedua, peraturan lingkungan yang ketat terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, fluktuasi harga kayu di pasar internasional. Yang keempat, resiko perubahan kebijakan pemerintah terkait industri kayu. Dan yang kelima, perubahan preferensi konsumen terhadap bahan material non kayu. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami. Ini kami potret sehabis pulang dari wawancara. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa lagi like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Aspek sok. Dua.
Bye.